Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Giovanni Ghazali, nomor absen 29 dari kelas 10 Akil 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang masuknya bangsa Perancis ke Indonesia. Isi materi dari presentasi ini yaitu kapan dan bagaimana awal masuknya bangsa Perancis ke Indonesia, tokoh dan peranannya, tujuan kedatangan bangsa Perancis ke Indonesia, dampak positif dan negatif masuknya bangsa Perancis ke Indonesia. Awal masuknya bangsa Perancis ke Indonesia. Perancis berkuasa di Indonesia selama 5 tahun, yakni tanggal 5 Januari 1808 hingga tanggal 18 September 1811. Kehidupan peradaban dan kekuasaan bangsa Perancis dilakukan tidak secara langsung, melainkan melalui pihak perantara. Pihak perantara tersebut yaitu Belanda. Tepat tanggal 1 Januari 1800, setelah VOC jatuh bangkrut dan dibubarkan bertepatan dengan kekalahan Belanda dari Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte dalam Perang Eropa, maka Hindia Belanda atau daerah kolonial Belanda jatuh ke tangan Perancis. Singkat cerita, kerajaan Belanda pada saat itu dipimpin oleh Perancis. Raja Belanda saat itu adalah adik dari Kaisar Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Bonaparte, atau biasa yang disebut Lodewijk Napoleon. Pada masa itu, benua Eropa sedang mengalami peristiwa besar, yaitu Revolusi Perancis. Berbagai macam perubahan terjadi di Belanda, seperti penobatan adik dari Napoleon Bonaparte sebagai Raja Negeri Belanda. Selain itu, semua koloni negeri Belanda sekarang bisa dikendalikan oleh Perancis. Dengan demikian, kolonial Belanda secara tidak langsung sedang dijajah dan dikendalikan oleh bangsa Perancis pada saat tersebut. Masa pendudukan Perancis secara resmi bisa dianggap saat dimulainya masa jabatan Herman Willem Daendels, seorang jenderal yang dikirim Lodewijk Bonaparte untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia ditugaskan dengan misi utama, yaitu memperkuat pertahanan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Di masa tersebut, Inggris memiliki sebuah pos dagang dan pangkalan militer di Pencolen, Bengkulu. Herman Willem Daendels membangun berbagai infrastruktur dan instalasi militer seperti Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Anyar Panarukan sepanjang 1000 km. Jalan ini berhasil dibangun dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan kebijakan perburuhan bernama kerja rodi. Pada tahun 1811, menyerahnya Gubernur Jenderal Willem Janssens menandakan Pulau Jawa beserta kolonial Belanda secara keseluruhan telah jatuh ke tangan Inggris. Tokoh dan peranannya. Yang pertama yaitu Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer dan politik Perancis yang menjadi terkenal saat Perang Eropa karena Perancis telah memenangkan perang dengan Belanda dan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Yang kedua yaitu Louis Bonaparte, adik dari Napoleon Bonaparte, dan menjadi raja di Belanda pada tahun 1806. Louis Bonaparte adalah orang yang mengirim Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa. Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikirim oleh Louis Bonaparte dengan tujuan utama yaitu untuk memperkuat pertahanan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Tujuan bangsa Perancis ke Indonesia. Yang pertama adalah mencari negara jajahan untuk dikuasai. Nomor 2, mencari kekayaan dan kemuliaan bangsa. Nomor 3, menyebarkan agama. Nomor 4, membeli rempah-rempah dengan harga yang murah kemudian dijual dengan harga yang mahal. Nomor 5, membuktikan bahwa bumi itu bulat.
Dampak positifnya yaitu banyaknya bangunan benteng serta jalan raya anyar penarukan dan berbagai sistem perdagangan. Dampak negatifnya, nomor 1, rakyat banyak yang menjadi korban akibat beberapa proyek tersebut. Nomor 2, diberlakukannya kerja rodi atau kerja paksa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.